Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya, channel Bang Ji Ternak. Kali ini Bang Ji Ternak akan memberikan tips atau cara mengobati kambing yang tiba-tiba lemas atau tiba-tiba sakit dan tidak mau makan. Nah, kali ini Bang Ji akan memberikan cara membuat jamu tradisional untuk mengobati kambing yang tiba-tiba sakit, lemas, dan tidak mau makan ya. Jadi nanti Bang Ji akan meracik obatnya, meracik ramuan jamunya, dan cara mengobatinya, bagaimana cara memberikan jamunya. Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk membantu channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel kami, channel Bang Ji Ternak, jangan lupa untuk membantu channel kami dengan like, komen, dan subscribe ya, demi kemajuan channel kami dan agar kami bisa membuat konten-konten terbaru dan lebih baik. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video kami terbaru bila kami membuat video terbaru ya. Langsung saja, untuk kambing yang tiba-tiba sakit ya, terkadang kan kambing tiba-tiba lemas, loyo, dan tidak mau makan. Nah, itu akan bagi peternak itu akan sangat menyusahkan atau sangat merugikan, karena terkadang kalau kambing sudah lemas, tidak mau makan karena sakit, itu nanti akan bisa menyebabkan kerugian bagi peternak tersebut. Kenapa? Karena memang kambing beda dengan manusia. Kalau manusia sakit itu biasanya langsung pergi ke rumah sakit, ke dokter atau ke tabib ya, menyatakan sakitnya. Misalkan dia sakit gigi, sakit sariawan, sakit perut, sakit mata. Nah, itu lebih mudah, artinya dokter yang mengobati manusia itu lebih mudah daripada mengobati kambing. Karena kambing ketika dia tiba-tiba lemas, tidak mau makan, atau kadang juga pilek, meriang, itu peternak itu sulit menganalisa terhadap kambingnya. Kenapa? Karena kambing tidak bisa ditanya sakit perutnya, tidak bisa ketahuan, oh ini sakit kakinya, tidak langsung bisa diketahui. Baru beberapa hari kemudian mungkin baru bisa diketahui kalau penyakitnya itu ya, karena memang kambing tidak bisa ditanya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat jamu untuk mengobati kambing yang sakit, lemas ya, dan tidak mau makan. Nah, ramuan yang saya pakai ini adalah jamu tradisional yang sudah saya praktekkan di kambing saya, dan alhamdulillah kambing saya mengalami penyembuhan dengan kondisinya sakit kurang lebih selama sekitar seminggu ya, dengan ramuan yang saya gunakan ini. Adapun ramuannya itu mudah didapat, semua ada di dapur, ada, karena ini memang bahan-bahan dapur, karena kita ini tidak membeli ke apotek. Jadi yang kita gunakan adalah ramuan-ramuan yang tradisional ya. Kenapa? Karena kami peternak tradisional di sini, sehingga menggunakan ramuan-ramuannya pun ramuan tradisional. Nah,
Untuk bahan yang kami gunakan pertama ya, bahan yang kami gunakan pertama yaitu adalah garam dapur ya. Diupayakan kalau garamnya garam yang kasar, kalau ada orang sini bilang garam gerasa ya. Garam kasar artinya garam yang belum diolah, ini masih berupa garam asli dari tambak itu. Kenapa kita menggunakan garam yang gerasa atau garam yang masih belum diolah? Karena kalau garam yang sudah diolah itu biasanya sudah tercampur dengan hal-hal, bisa pemutih, dan kalau yang ini karena ini masih murni ya, jadi kami menggunakan garam gerasa ini. Dan kenapa juga garam? Karena garam, misalkan kita kan tidak tahu kambing kita itu sakitnya sebenarnya sakit apa, apakah dia sariawan atau sakit gigi atau sakit perut. Sehingga dengan garam ini, manakala kambing kita kok ternyata sakit gigi, nanti paling tidak akan bisa, karena garam ini juga dipercaya bisa membunuh bakteri-bakteri yang di mulut atau juga di tubuh, karena memang dia bisa jadi obat garam ini. Siapa tahu kalau misalkan kambingnya itu kena sariawan, tentu bisa juga diobati dengan garam, karena garam ini dipercaya dapat membunuh bakteri-bakteri. Nah, jadi garam, dan juga garam ini juga dipercaya, dan garam ini juga mengandung kalsium. Manakala kambingnya sakitnya karena kekurangan kalsium, tentu nanti akan bagus ya. Dan garam ini juga tidak akan menyebabkan hal yang berarti kepada kambing. Misalkan ternyata kok salah dengan menggunakan garam, justru memang garam ini juga dibutuhkan oleh kambing tersebut kawannya. Jadi garam. Jadi yang bahan yang pertama kita gunakan garam. Yang kedua gula merah ya, gula merah atau gula aren. Gula merah atau gula aren. Kenapa kita kok menggunakan gula merah atau gula aren? Gula merah atau gula tebu merah lah ya, gula tebu yang merah. Karena gula ini di samping juga akan membantu memperbaiki pencernaan kambing. Artinya kambing itu kalau dikasih gula itu nanti bisa membantu di proses pencernaannya, dan juga dipercaya dapat menambah tenaga gula ini ya. Bagi manusia pun juga gula juga bisa membantu memberikan tenaga gula ya. Makanya kalau orang kurang kadar gulanya kurang, dia atau orang yang kena diabetes itu kan karena memang sudah rusak itu bagian organ tubuhnya, jadi sering sakit atau sering kecapean. Makanya kambing yang loyo kita berikan di samping garam juga kita tambah gula ya. Artinya gula ini untuk tenaga, biar kambing yang lemas itu bisa bertenaga lagi, kita kasih kasih gula kasih gula secukupnya, kira-kira dia juga seperti ini ya, segini. Nah, segini dilembutkan dulu, dihancurkan ya, dilembutkan kawan ya. Nah, setelah gula dan garam, apalagi kita tambahkan kunyit kawan ya. Kunyit ini tujuannya apa? Tujuan ini manakala di kambing itu ada peradangan ya, mungkin ada sariawan. Nah, makanya kita kasih kunyit. Dan kunyit ini siapa tahu kambingnya itu lemes loyonya karena memang susah buang air besar, susah berak, makanya kita kasih tambah kunyit ya, karena kita belum bisa mengetahui pasti ini sakitnya apa kambing ini karena lemes gitu ya. Nah, kita kasih kunyit biar dia metabolismenya untuk struktur pencernaannya itu baik, dan dapat membantu kambing mudah berak ya, mudah membuang air besarnya ya.
Yang kedua, bahan yang selanjutnya yaitu jahe. Jahe ini tujuannya apa? Karena biasanya kambing kalau sakit itu dia badannya itu agak hangat. Dia kemungkinan entah kambing itu masuk angin atau mungkin kena demam, ya itu kita kasih jahe, karena jahe juga dipercaya dapat mengobati, bahkan ya dapat mengobati demam pada kambing, dan juga dapat mengurangi atau mengobati gas, ya, mengurangi gas yang ada karena kambing kalau masuk angin nanti dikasih ya. Jadi jahe ini tujuannya untuk menghangat, di samping untuk mengobati kambing, juga tujuannya agar kalau manakala ada gas atau kambing itu masuk angin bisa diobati dengan jahe ini. Atau mungkin kambing itu ada merasa kesakitan, sakit perut atau sakit gigi atau mungkin sakit-sakit yang lainnya, karena dipercaya jahe juga bisa serai, tapi karena bahan yang ada jahe, kami gunakan jahe ini dipercaya dapat mengurangi rasa nyeri, ya. Jadi jahe ini dipercaya dapat mengurangi rasa nyeri. Makanya kalau ada orang yang biasanya pegal linu itu biasanya rata-rata kalau dari jamuan, dari minuman jamu itu rata-rata ada campuran jahenya, karena jahe ini dipercaya dapat mengurangi nyeri, ya, bahkan juga bisa menghilangkan pegal linu. Nah, ini jadi ini bahannya, kita campur dulu. Nah, bahan selanjutnya kami menggunakan temulawak, ya, temulawak. Jadi semuanya bahan tradisional yang kami gunakan. Kenapa kita menggunakan temulawak? Karena temulawak ini dipercaya dapat di samping juga dapat menyaring pada hati, ya, pada liver manakala kambing keracunan. Juga dapat menetralisir racun, ya, kambing, dan juga dipercaya juga dapat menambah nafsu makan pada kambing juga pada manusia. Nah, caranya bagaimana? Kalau sudah terkumpul, ya, kita parut, kawan, ya. Kita parut, ya, kita parut satu persatu, ya, mungkin ya dengan sabar, kawannya. Karena kita ini menggunakan obat tradisional, dan ini tidak berefek berarti kepada kambing, ya, meskipun nanti akan membuatnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak berarti. Artinya efeknya tidak seperti obat obat di pasar itu. Kenapa? Kalau itu keliru ngasihkan obatnya itu bisa fatal, tapi kalau ini tidak, ya. Nah, selanjutnya kita kunyitnya diparut juga. Parut saya sudah agak, karena sering saya pakai ini, jadi warnanya, ya, jadi kayak gini. Selanjutnya jahe. Nah, setelah kita parut, kita campur semua, ya. Setelah selesai kita parut, kita campur semua. Nah, ini coba kita gini kan, agar tercampur garam, gula merah, jahe, dan kunyit dan temulawaknya. Nah, kalau sudah begini, caranya bagaimana mengobatinya? Caranya biasanya kambing kalau dia sedang sakit,
dia sulit untuk makan ya, dan sulit untuk meminum jamu atau ramuan-ramuan yang kita beri. Caranya kita cekoki ya. Cekoki itu apa? Kita masukkan secara paksa ke mulut kambing kita ya. Nah, kita masukkan secara paksa ke mulut kambing kita agar dia mau meminum atau memakan ramuan yang kita buat. Kenapa kalau tidak dipaksa? Kalau kita tidak paksa, tentu ya biar kalau kita paksa itu biar dia mau meminum ramuan dan agar kondisinya tambah membaik ya, tambah membaik. Dan ini kita berikan saya di kambing saya, karena kemarin ada yang pernah sakit seperti itu, diberikan sehari minimal 2 kali ya. Sehari minimal 2 kali, yang baiknya 3 kali. Sehari minimal 2 kali. 1 kali pun tidak apa-apa kalau kambingnya tidak begitu parah, tapi kalau kambingnya sudah agak begitu parah, sebaiknya sehari 3 kali dikasih ini saja. Dan alhamdulillah proses penyembuhan pada kambing saya yang setelah saya kasih ramuan ini kurang lebih selama seminggu ya. Selama seminggu dia badannya sudah mulai baik lagi. Pemberian hari pertama kambing saya sudah mulai mau makan. Pemberian hari kedua ya sudah tambah baik, ketiga juga tambah baik. Hanya seminggu sudah sembuh, kondisinya sudah membaik ya, setelah saya kasih ramuan ini kawan ya. Loh, kenapa kok waktunya harus seminggu, tidak seperti obat-obat yang di pasar itu, yang dari apotek kan? Karena kita menggunakan ramuan tradisional ya. Tidak ada ceritanya ramuan tradisional dikasih kambingnya langsung sehat, tidak ada. Kalau obat yang dari dokter hewan itu memang karena dia sudah menggunakan kandungan-kandungan kimia obat ya, kandungan-kandungan yang memang dipicu lebih cepat ya. Tapi kalau obat tradisional memang harus ada berproses ya, minimal ya paling cepat 2-3 hari paling cepat ya, reaksi dari ramuan yang kita pakai ini. Paling cepat 2 atau 3 hari yaitu untuk reaksi dari obat yang kita pakai ini. Oke kawan, cukup sekian dulu video dari saya tentang tutorial tentang membuat jamu untuk kambing yang tiba-tiba lemes, sakit, dan tidak mau makan ya. Dan cukup sekian dulu video dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like ya, untuk like ya, komen. Kalau misalkan ada yang belum dipaham bisa komen, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga di subscribe untuk membantu channel kami. Oke, terima kasih telah membantu channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.